Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Habib Muhammad bin Mustafa, para kiai yang hadir, ada Kiai Saifuddin, kiai paling murah sedunia, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Miftahul Huda? Majelis Miftahul Huda, Musola Nurun Nikmah Brebes, yang saya banggakan walaupun kemasan pengajiannya sangat membuat capek. Baru kali ini kiainya dipaksa untuk jalan kaki. Yang anehnya justru banser di depan naik motor sendiri. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Brebes rahimakumullah. Dari dulu sebenarnya saya matur, kalau pengajian sama Gus Miftah itu syaratnya nggak banyak, cuman dua. Satu, sound system yang bagus. Nomor dua, tempat yang luas. Itu saja. Sehingga kemudian kita ngaji itu enak, nyaman, santai. Kalau hari ini saya pastikan saya pulang pengajian kepala saya bisa tengeng. Saya hadap ke sana, ke depan, ke kanan. Yang saya nggak tahu ini jamaah terbanyak di hadapan saya, kiri saya, atau kanan saya. Saya hadap ke kiri, yang kanan protes. Saya hadap ke kanan, yang kiri protes. Saya hadap ke depan, kanan kiri protes. Enaknya saya hadap ke belakang. Yang kedua, mohon maaf, mohon izin. Kenapa saya katakan capek? Coba yang di sebelah sini banser bokongnya aja nutupi ya. Padahal saya sudah ngalah berdiri. Ibu-ibu mohon maaf, lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Saya nggak berani duduk di kursi. Masa ada Habib saya di atas, Habibnya di bawah, kan nggak pantas. Seharusnya kursinya banyak. Kalau saya duduk di bawah, ibu-ibu perhati protes karena tidak kelihatan wajah tampan saya. Kenapa? Karena semulia-mulianya ulama dan kiai, kalau berbicara soal nasab sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, syarafun nasabi min salasi jihatin, nasab yang paling mulia yang pertama adalah al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un, yaitu nasab
yang nasabnya langsung terhubung sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak ada lawan. Siapa? Tentunya Ahlul Bait yang merupakan dzurriyyah darah dagingnya Kanjeng Nabi. Lah sementara ulama itu urutannya di nomor 2, al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Lah yang ulama itu bukan saya tapi mbah saya, Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Jadi mohon maaf, mohon izin karena ini saya ngajinya berdiri. Pak Miftahuddin, kamu Miftah juga? Miftahuddin. Oh, Miftahus Surur. Saifuddin meneng bae. Kenapa ya? Tumben meneng bae. Kalau saya duduk biasanya ngajinya lama, karena berdiri maka tausiah akan saya sampaikan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang salah siapa? Panitia. Kayak apa maning ya? Wis tua kemayu temen. Maka Bapak Ibu, beli tales bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Brebes yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Sing jawab I love you itu sing cangkem tua. Nah. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu keberhasilan dakwah Nabi adalah bagaimana kemudian Kanjeng Nabi Muhammad bisa membuat circle dan ekosistem terhadap dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Dengan membuat ekosistem. Maka kalau Anda lihat, coba Anda lihat dan perhatikan bagaimana orang-orang yang berada di sekeliling Nabi ketika Nabi Muhammad menyampaikan risalah Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paling tidak beliau disupport oleh 4 tokoh yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Siapa support system yang memberikan support kepada Kanjeng Nabi? 1, pembawa degan. Coba, ini kan masalah kalau saya berdiri saya harus minum degan atau kopi. Begitu saya nanti minum dalam keadaan berdiri, langsung dibully oleh netizen yang maha benar dengan segala cangkemannya. Iki saisine akeh temen ya napa? Oh panitia. Bawa rokok. Isinya tinggal 1. Miskin amat. Oh panitia. Sawer matane kursi bae ora langka sawer. Kalungan kayak asu ya. Oh panitia, lupa itu. Makasih ya. Inyong bakat dari copet ya, ora kerasa keberi. Apa ini dibawa orang ngerti ya? Ya maklum ya inyong copete lonte. Ada 4 orang yang merupakan support system dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mohon maaf nyuwun sewu. Tadi malam di Lamongan saya bilang ada satu hal yang berbeda dakwah di kala Nabi dengan dakwah hari ini. Perbedaannya di mana? 1, coba Anda lihat. Bahwa risalah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita semuanya sampai hari risalahnya terjaga. Risalahnya apa? Al-Quran. Bagaimana cara menjaganya? Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi demi Allah, demi Rasulullah, sampai ila akhir zaman Al-Quran akan terjaga kemurniannya.
Karena kami, kata Allah, yang menurunkan dan kami pula yang akan menjaganya. Satu ketika tafsir Al-Ibris, ini tafsir yang ditulis oleh Mbak Bisri, yang biasa dibaca oleh bapak saya. Satu ketika percetakan salah dalam percetakan, bukan satu ayat, bukan satu kalimat, tapi cuma satu harokat. Anda tahu apa yang terjadi? Sang mu'allif, sang penulis, sang mufasir langsung hadir di dalam mimpi orang yang punya percetakan dengan mengatakan apa? Percetakanmu harokatnya ada yang salah. Langsung yang punya percetakan didatangi oleh sang mu'allif kitab, sang mufasir. Maka mohon maaf, kenapa dalam banyak ayat kadang-kadang Allah menggunakan kalimat inna, kadang-kadang Allah menggunakan kalimat ini. Contoh, dalam penciptaan Adam, Allah mengatakan inni ja'ilung fil ardi khalifah. Kenapa? Sesungguhnya aku. Karena dalam penciptaan Adam, Allah tidak melibatkan siapapun, tapi Allah menciptakan Adam by himself. Artinya apa? Allah tidak membutuhkan perantara. Tapi ketika menciptakan manusia secara umum, Al-Hujurat ayat 13, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami, kata Allah, menciptakan kalian laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Saifuddin. Iki wis tua mangan bae cangkeme. Enak temen. Oh ngemot. Oh saya sebutin ngemot. Ya maklum langka untu ya. Oh metik. Kata Pak Kiai Saifuddin cangkeme metik. Langka gigi. Kenapa Kiai Saifuddin kebanyakan gak punya gigi? Kakek mentil ya. Kan bojone enom Kiai yo. Bojone enom. Ayu maning ada kentil mas pasti. Makanya Pak Kiai Saifuddin sama istrinya ini berlaku sabar dan syukur. Pak Kiai Saifuddin sama istrinya bersyukur, istrinya sama Kiai Saifuddin bersabar. Jadi Pak Saifuddin besok masuk surga karena syukurnya, istrinya masuk surga karena sabarnya. Kita doakan Kiai Saifuddin panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Kiai Saifuddin hidup sendiri. Amin. Kok teko maning? Nah kalau Habib di atas saya baru duduk. Fadal Habib. Inilah akhlaknya zuriyahnya Kanjeng Nabi itu. Nah, supaya saya pantas duduk di atas, beliau akhirnya juga mau duduk di atas. Kalau saya Saifuddin ya apa-apa kancane inyong. Engke primen gaweane njaluk dhuwit karo inyong ya apa-apa. Saya kalau lihat Pak Kiai Saifuddin tuh pasti pengen ngasih uang. Kenapa? Karena wajahnya kayak kotak infak. Ada nih nyong keprimen. Kita doakan mudah-mudahan Pak Kiai Saifuddin pulang, insya Allah istrinya hamil lagi. Amin. Masih bisa ya? Masih bisa ya? Masih. Jadi saya Habib Muhammad Kiai Saifuddin sama-sama dulu temannya almarhum Ki Entus Susmono. Nah ini Mas Haryo ini anaknya almarhum. Lah ini Beb, kenapa tongkat ini selalu saya bawa Beb? Rahasianya ini. Ini adalah tongkat wasiat dari almarhum Entus sebulan sebelum meninggal dunia. Saya dikasih tongkat. Waktu itu saya sakit. Saya pengajian terakhir sama beliau bersama Habib Lutfi, peresmian masjid di Kabupaten Tegal. Pulang saya pengajian satu lagi di malam hari, saya mau berangkat ke Pemalang, saya dikasih tongkat. Lah kenapa pengajian selalu saya bawa tongkat ini? Harapannya satu, kalau ngaji saya ada pahalanya, mudah-mudahan almarhum Ki Entus mendapatkan jariahnya, amin. Jadi kalau Bapak Ibu Brebes ini pengen dapat jariah dari saya, ngasih apa gitu seharusnya. Ngasih bawang, wah bengoren cangkeme nyonge ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka mohon maaf, risalah Al-Quran ila akhir zaman gak mungkin berubah, karena Allah jaga melibatkan para malaikat dan para hafidhul Quran
Itulah alasan kenapa orang-orang hafal Quran disebut ahlul Quran, ahlullah. Ahli Quran adalah keluarganya Allah. Makanya ibu-ibu coba kalau bisa anaknya 7 yang 1 hafal Quran, syukur 7-7-nya hafal Quran. Minimal jangan sampai anaknya lupa dari pendidikan Al-Quran. Karena khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kemudian yang kedua apa? Sisi kesuksesan dakwah Nabi. 1, risalahnya bagus. Kemudian yang kedua adalah pembawa risalahnya sekelas Nabi Muhammad. Jadi mohon maaf, antara risalah dan pembawa risalah ini imbang. Pembawa risalahnya Nabi Muhammad, risalahnya Al-Quran. Sehingga apa? Antara pembawa dan risalah yang disampaikan itu imbang. Muhammad adalah merupakan gambaran akhlaknya Al-Quran. Melanyuan sewu, kenapa dakwah di era Nabi sangat berhasil? Karena antara risalah dan pembawa risalah sepadan. Sekarang pertanyaannya begini, apakah hari ini risalahnya masih sama? Sama. Pertanyaannya adalah siapa pembawa risalahnya? Kalau zaman Nabi pembawa risalahnya Nabi Muhammad, sekarang penyampai risalahnya hanya sekelas Miftah. Sekarang pembawa risalahnya model-model seperti saya, Pak Kiai Saifuddin. Siapa? Kok Saifuddin? Ora ya Rika ya. Jenenge komplit siapa sih? Saifuddin Mahmud. Nah, sukanya mamah muda, Mahmud. Larinya ke sana. Mahmud, mamah muda. Karena beliau juga masih muda, buktinya nggak punya gigi. Kayak bayi. Jadi mohon maaf, kalau zaman awal Islam risalahnya Al-Quran, pembawa risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang mohon maaf, ada penurunan dakwah, bukan di masalah risalah, tapi dari mereka sang pembawa risalah. Makanya saya selalu menyampaikan, jangan panggil saya kiai, panggil saja motivator, untuk memberikan motivasi kepada umat untuk kembali mencintai Kanjeng Nabi. Maka saya selalu bilang, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi untuk mengajak umat mencontoh Kanjeng Nabi. Coba anak-anak hadroh ini, kalau kamu nyontoh saya, yang mau kamu contoh apanya? Saya ngaji bersama para PSK, bersama para telembok. Kamu mau ikut-ikutan? Jelas kamu nggak akan kuat, Ferguson, nggak akan kuat. Apalagi model-model yang perutnya besar kayak gini, mesti nggak kuat. Potongmu gede temen ya, aja gede-gede. Kayak Saifuddin meruh. Wong lanang kiye yen wetenge gede biasanya manuke cilik kayak kiye. Saya dulu beb zaman sama almarhum Ki Entos itu, berat badan saya masih 108 kilo. Oh saya dulu gede banget pak. Tapi karena saya membaca penelitian rumah sakit di Jogja, wong lanang sing wetenge gede manuke cilik, akhirnya saya berusaha untuk mengecilkan perut saya. Lah kalau dulu perutnya besar, burungnya kecil, sekarang Gus Miftah perutnya kecil, berarti burungnya cangkem. Tetap kecil. Biasa apa ya? Wah Bibdullah, saya pikir siapa itu kok Bibdullah kok manggilnya yang tadi. Miftah gimana sih? Kamu jangan buat malu Miftah yang lain dong. Masa WA-nya yang? Iya. Nah, sekarang begini. Kenapa Nabi Muhammad bisa sampai sesukses itu? Selain memang Nabi Muhammad itu adalah insan yang sempurna, mohon maaf, Nabi Muhammad didukung dengan circle dan support system yang luar biasa. Maka salah satu kunci kesuksesan baginda Nabi adalah mampu membuat tim ketika awal-awal mensyiarkan Islam. Maka disitulah kemudian kita mengenal as-sabiqunal awwalun dan khulafaur rasyidin. Ini support system. Nah, pelajarannya apa hari ini, mohon maaf Bapak Ibu? Hari ini kalau syiar harus sukses dan harus sukses, cuman satu, membuat tim. Itu pula yang kemudian ditunjukkan oleh para wali ketika membangun Masjid Demak.
Masjid Demak itu merupakan proyek dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Tapi Anda tahu, ketika membuat Masjid Demak, semua wali dilibatkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Maka Sunan Ampel datang ke Demak, dia membawa satu tiang. Dari Cirebon, Sunan Gunung Jati datang ke Demak, dia membawa satu tiang. Sunan Bonang dari Tuban, dia datang membawa satu tiang. Kemudian tiang keempat dibuat sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo yang kita kenal dengan Soko Tatal. Pertanyaannya begini, kalau seandainya masjid itu dibangun sendiri oleh Kalijogo, Sunan Kalijogo, kira-kira jadi apa enggak Mas? Pasti jadi. Tapi kenapa Sunan Kalijogo melibatkan wali yang lain? Karena beliau mengajarkan semangat persatuan. Maka itulah yang selalu saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman itu goblok, kenapa? Badannya besar, bajunya es. Yang paling lebih goblok lagi apa? Pakai celana dalam di luar. Coba bayangkan, Pak Kiai Saifuddin Mahmud pakai sempak di luar. Dan yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok, kenapa masih ditonton? Superman. Maka kemudian apa? Umat ini harus diopeni bareng-bareng dengan semangat persatuan. Makanya kalau pengajian kenapa ada kiainya, ada habibnya, ada panitianya. Semuanya ambil peran masing-masing tanpa ada yang merasa diremehkan, tanpa harus ada yang menonjolkan diri. Saya selalu ketika membuat analogi menyampaikan, kenapa dikatakan afdalul amali bil jamaah? Karena bagaimanapun jamaah itu bisa lebih kuat. Ibu-ibu coba Anda bayangkan, kalau Anda penggemar sambel, kenapa sambel itu rasanya enak? Karena berangkat dari bahan baku yang berbeda-beda, ditumbuk di tempat yang sama, campur jadi satu. Ada cabenya, ada bawang putihnya, ada bawang merahnya, ada terasinya, ada garamnya, ada micinnya. Ditumbuk di tempat yang sama tanpa harus menonjolkan diri. Sambal ini enak karena saya cabenya, tidak. Sambal ini enak karena saya bawang putihnya, tidak. Tetapi mereka ditumbuk di tempat yang sama. Akhirnya apa yang terjadi? Menghasilkan bau yang harum dan rasa sambal yang nikmat dan sedap. Coba kalau Anda makan sambal, mohon maaf, awal dimakan lomboken disit, entek lomboke baru berambangi. Berambang entek baru trasine, bengoren cangkeme. Maka kemudian apa? Salah satu hikmah pengajian maulid adalah, mohon maaf, kita diajarkan untuk menjaga kebersamaan. Semuanya dengan tugas masing-masing. Itulah yang sering saya bilang, fastabiqul khairat itu maknanya apa? Bukan memperebutkan satu posisi, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Saya mau bersaing dengan Habib Muhammad soal nasab, jelas gak mungkin, karena beliau al-intiha ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Soal kemampuan, pasti Allah falikulli syai'in maziyah, memberikan kelebihan masing-masing. Kok karo Habib, karo bocah-bocah hadroh, arane apa ki hadroh? Grupnya apa? Assalam. Sesok Gus Miftah sama Habib Muhammad masuk surga, yang ngawal anak-anak assalam. Tapi ya itu le, neng surga Gus Miftah karo Habib Muhammad kelon karo bidadari, awakmu hadrowan tok. Keteblok. Lumayan lo, nyawang kiai kelon lumayan. Sing kurang ajar sing lemu, tak video ya Gus, cangkeme. Walikuli syai'in maziyah. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Saya nggak mungkin katakanlah mimpin Simtuduror sebagus Habib Muhammad umpamanya. Tapi mungkin dalam satu tempo Habib Muhammad barangkali tidak bisa seperti apa yang saya lakukan. Umpamane Gus Miftah ngaji bersama Telembok, nggak pantas kiranya kalau Habib Muhammad ikut-ikutan saya ke Telembok. Apalagi Kiai Saifuddin, saya curiga berani masuk nggak mau keluar. Artinya apa? Bangsa ini hari ini butuh persatuan. Al-ittihadu asasun najahi. Bukankah kemudian Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu?
tidak harus sama. Maka Habib mohon izin, saya itu ingat betul ya, tahun 2000 sekian pertama kali saya masuk kamarnya Abah Lutfi. Mudah-mudahan Allah sehatkan Abah Lutfi, Allah panjangkan umurnya, amin Allahumma amin. Saya masuk ke kamar beliau tahun 2000 sekian itu. Saya dulu kenal Abah Lutfi pertama kali bersama almarhum Ki Entus Susmono. Saya masuk kamar beliau, beliau duduk seperti ini di kursi, saya duduk di bawah, saya pijit kaki beliau. Saat saya pijit kaki beliau, beliau bilang begini sama saya, "Leh, tak kandani." Kecangkeme siapa ya? HP ini crossboy gaya. Kredit maning. Cross kredit, taleni karet. Tukang antri BLT, halas komplit. Waktu itu Habib Lutfi bilang begini sama saya, "Le, tak kandani, satu saat kamu akan nemui satu zaman di mana hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri." Ini Habib Lutfi ngendikan tahun 2000 sekian, iling-ilingen. Hasutnya kiai itu jauh lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Waktu itu saya mikir, Bib, ini maksudnya apa? Sampai ternyata kemudian terjawab ketika tahun 2018 Gus Miftah viral gara-gara pengajian di klub malam. Begitu banyak orang yang hasut dengan pesantren saya, dengan mengatakan apa? Miftah ki anake sapa kok tahu-tahu bikin pesantren di Jogja. Orang anak kiai dipanggil Gus. Maka di mana-mana saya bilang, kamu nggak usah lihat siapa bapak ibu saya, kamu nggak manggil saya Gus juga nggak apa-apa. Anda anak-anak hadroh ketemu saya manggil Cok juga nggak apa-apa. Assalamualaikum Cok, tak jawab Waalaikumsalam Nyok, nggak apa-apa. Karena sebenarnya kalau berbicara nasab saya itu malu. Malunya di mana? Mbah saya orang besar sementara saya hanya seperti ini. Makanya saya sering bilang sama Gus-Gus itu, kalau kamu membangga-banggakan mbahmu, kamu harusnya malu. Wasyarrul alamina daul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling buruk itu siapa? Ketika ada orang hebat dia mengatakan mbahku lebih hebat daripada orang ini. Tapi di saat dia ngomong seperti itu dia bukan siapa-siapa. Kenapa, Bu? Ketutupan? Gini aja Bapak nyuwun sewu Pak, agak sini mawon Pak. Ingat Pak, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Simbah nyuwun sewu Mbak, mriki Mbah. Wah, sebelah sana namanya Pak Tile ketok iki. Mriki Mbah, simbah mriki nyuwun sewu. Wong wedok cangkeme dilawan. Wasyarul alamina dawil khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Jadi mohon maaf, harusnya kita malu kalau membanggakan mbahmu sapa itu malu. Maka saya cerita, Beb, saya dulu mau dipek mantu sama anaknya kiai besar, saya nggak mau. Jadi calon mertua saya dulu orang besar, punya anak cewek, dilamar sama Gus-Gus ditolak. Dia panggil saya, "Gus, kamu mau nggak jadi menantu saya?" Saya mau menolak nggak enak, saya bilang, "Mohon maaf Kiai, saya mau sholat istikharah dulu." Makanya anak-anak sahadroh, kalau kamu punya dua pilihan mau menikah dengan A atau B, tolong kamu istikharah. Tapi yakinkan sebelum istikharah dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, kamu istikharah ternyata nggak ada yang mau sama kamu. Akhirnya kamu pulang nangis menggunakan quote-nya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Amodar ya. Kowe malah nangis, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Ya. Loroh hatiku. Kata Pak Kiai Saifuddin apa? Aku Real Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married, kok kamu masih berkelana? Iya kayak gini ya. Kamu santai le, wong sing tua kayak bojone ayu, apa menerika. Masa kalah sama Saifuddin? Kata Pak Saifuddin, mohon maaf, cinta ditolak, sarkem masih buka.
ngaji di sarkep. Daripada yang kedua cinta ditolak, Samsudin bertindak. Tenan. Jadi dukun-dukun tuh marah sama saya, Habib. Saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Gara-gara saya bilang, saya kan bikin konten YouTube sama Atta Halilintar. Atta tanya sama saya, Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Saya bilang, iya, dukun itu dipanggil orang pinter karena yang datang orang goblok. Dukun itu dipanggil paranormal, kenapa? Karena yang sowan orang abnormal. Lah saya bilang, manusia itu nggak ada yang mampu, wong la haula wala quwata illa billah. Jadi semuanya karena Allah. Mata waqafa matlabun anta tolibu birobika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kita mampu itu karena dimampukan oleh Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya saya bilang, guru itu anaknya paling pinter. Buktinya apa? Karena guru itu pekerjaannya memintarkan anak orang. Tapi faktanya banyak guru anaknya juga goblok. Berarti guru nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa, Pak, seharusnya dokter itu, mohon maaf, badannya paling sehat. Kenapa? Wong dokter itu pekerjaannya menyehatkan orang. Tapi buktinya banyak dokter yang sakit. Bahkan saya punya teman spesialis dokter THT, telinga hidung tenggorokan, orangnya malah budek. Kan nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya sahabat-sahabat saya polisi ini harusnya rumahnya paling aman. Kenapa? Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi faktanya polisi juga kemalingan. Tapi faktanya malah ada polisi ditembak di rumahnya polisi, kan nggak aman gitu loh. Tapi Anda yang fair. Saya nggak suka kalau ada masyarakat mengatakan ketika ngomong polisi ingatnya Sambo. Sambo itu kelakuan pribadi, kesalahan oknum personil, bukan kesalahan kelembagaan. Jadi Anda tidak bisa memvonis semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Masa, Bib, saya punya anak teman Kapolres, anaknya sekolah, teman-temannya teriak Sambo, Sambo. Anda tidak fair. Sambo ya Sambo. Justru saya bilang sama Kapolri, ini cara Allah menyelamatkan lembaga kepolisian. Dengan orang-orang yang busuk segera ditangkap sehingga polisi terjaga kewibawaannya, betul? Karena bagaimanapun polisi ini penting, Le. Kok Brebes setahun nggak ada polisi? Apa yang terjadi? Banyak wong kemalingan, banyak perawan meteng tak kandani. Sampai sing meteng ya saya Saifuddin kayak begini. Kalau memang manusia itu mampu, Mas, mohon maaf, seharusnya kuli bangunan tuh rumahnya paling bagus dong. Kenapa? Wong kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Lah terakhir saya bilang, kalau memang manusia itu bisa, seharusnya apa? Seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya cangkeme merongos. Lah gara-gara kalimat itu saya dilaporkan di Polres Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran pasal penistaan dukun. Cie. Ini apa maning ya pasal kayak kie. Maka kembali ke tema tadi. Ini harus bersatu. Kalimat fastabiqul khairat. Saya tidak harus seperti Habib Muhammad. Habib Muhammad tidak harus seperti saya. Toh falikuli syai'in pak-pakun. Semua manusia itu punya pak masing-masing. Maka kemudian apa? Jangan hanya bisa mencela ketika ada orang hebat, sementara kamu bukan siapa-siapa. Saya bilang sama Kiai waktu itu, mohon maaf Pak Kiai, setelah saya istikharah, saya tidak bisa menerima pinangan Anda untuk saya menikah dengan anak Anda. Waktu itu saya mikir, Mas, kalau mertuaku orang hebat, kalau satu saat saya tidak bisa menjadi orang hebat, orang akan mengatakan Miftah goblok. Mosok mertuane hebat, mantune ra iso hebat. Tapi kalau saya bisa hebat, orang akan mengatakan lumrah Miftah itu jadi hebat. Kenapa? Wong punya bapak mertua hebat. Maka saat itu saya berdoa, ya Allah, saya mencari mertua yang biasa-biasa saja. Bila perlu gampang tak hapusi. Amin. Dan ternyata
kabul, terbukti. Mertuaku gampang tak apusi. Aduh, jangan-jangan nonton mertuaku ini. Lu kalau saya itu malu betul kalau ngomong mbah saya, karena mbah saya itu orang top. Ayo, anak-anak hadro yang hafal mbahnya sampai 7 orang siapa? Tak kasih 1 juta. 7 orang saja. Saya masih hafal sampai urutan ke-18. Kalau Habib jelas sampai Kanjeng Nabi. Kayak Abalut itu 32 sampai Kanjeng Nabi. Saya alhamdulillah walaupun saya bukan habaib, tapi saya masih bisa menghafal mbah saya sampai urutan 18. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Mbah Muhammad Besari. Makamnya di Ponorogo, Tegalsari, walinya Ponorogo. 9. Mbah Muhammad Besari punya bapak Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro. Panembahan Wirasmoro punya bapak namanya Susuhan Praworo. Susuhan Praworo punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijoyo. Ini saya hafal Kiai. Tapi saya malu, mbahku Brawijoyo, mbahku Raden Patah Raja Demak, Sultan Trenggono, elek-elek mbahku Mbah Muhammad Besari, punya murid, punya anak cucu namanya Hasan Besari, punya murid namanya Ronggo Warsito, punya murid namanya Pangeran Diponegoro. Ronggo Warsito itu hampir sama dengan Joyoboyo yang mengatakan bahwa pemimpin Indonesia rata-rata belakangnya O. Maka ada nama Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, ada Joko Widodo. Maka saya bilang Pak Amin Rais selamanya nggak akan pernah jadi presiden. Kena namanya bukan O. Kalau belakangnya O jadi lucu, Amin Raiso. Kalau Gus Dur istisna, pengecualian. Wong orangnya juga aneh kok. Lah saya malu, Beb. Mbah saya santrinya Pangeran Diponegoro. Anda tahu siapa nama komplit Pangeran Diponegoro? Kiai Haji Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Itu nama komplit Abdul Hamid. Nama lahirnya Ontowiryo. Mondok di mbah saya Ponorogo Mbah Hasan Besari. Kemudian pindah ke Kartosuro, ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Pindah ke Bagelen, ngaji kitab jalanan kepada Mbah Ahmad Baidowi. Pindah ke Salaman Magelang, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Jadi ternyata mohon maaf, orang-orang hebat itu rata-rata dikawal oleh ulama. Termasuk hari ini lagunya yang viral, Joko Tingkir. Kemudian dia menjadi Sultan Hadiwijoyo, dia bertahta di kerajaan Pajang karena Joko Tingkir manut dengan titahnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang nyanyi lagu itu kemarin siapa? Santri saya, Percil. Dihujat sama orang, katanya lagunya menghina Joko Tingkir. Saya yang bela. Saya bilang, kenapa bah? Kamu nggak salah. Lah ini katanya menghina Joko Tingkir bah. Menghinanya di mana? Itu Joko Tingkir ngombe dawet. Emangnya salah kalau Joko Tingkir ngombe dawet? Salahnya di mana? Justru betul nih. Karena zaman Joko Tingkir adanya cuma degan kopi dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba. Kuwi salah. Soalnya zaman Joko Tingkir ora ono boba. Kalau ngombe dawet salah, Anda diprotes oleh paguyuban penjual dawet. Mohon maaf Habib, kalau kita jalan dari Purworejo ke Kebumen itu melewati jembatan Butuh. Di situ ada orang jualan dawet, namanya dawet ireng jembatan Butuh. Lah kurang ajarnya, jembatan Butuhnya ini disingkat. Dawet ireng jembatan Butuh, disingkat jembatan Butuh. Ya ini ora kepenak anak Habib Muhammad masa ngomong jembatan Butuh. Ayo selawatan di CL ya. Joko Tingkir yuk, tapi siirnya tak ganti NKRI. Ayo.
Kerja ora mangan cah lemu. Mangan cangkeme. Sangoni durung? Belum. Ora ana sangu, mesake amat. Disawer ke Sadro. Di bocah nyong. Sawer. Lumayan. Wah, duit nyong ora ana sing rupiah nyong, tak sawer. $100. Nah, 1,4 juta. Sini. Orang kaget nyekel dolar, orang kaget ya. Hati-hati uang kafir ya. Saya itu banyak nyimpen uang kafir, saya mau alafkan. Tuker rupiah kan mau alaf Pak dari Islam. Apa? Menjaluk duit, kiai ini bayar orang disangoni keprimen ya. Mau uang? Miskin. Wong lemu kemayu lemune kayak Allah kayane ngene. Cahadron di bojo lemu kaya kae le, ya Allah mau kelone setengah jam sikilmu kram tak kandhani. Tapi bener Mbak, karena belajar dari kasusnya Lesti Kejora sama Rizky Bilar, hikmahnya satu, tolong jadi perempuan jangan terlalu kurus, gampang dibanting ya. Wong kene pengajian santai temen, lungguh ning ngarepe Habib lungguhe, ya Allah kayak kiyek kalau ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala jalan di pedesaan, desa aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah
cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem. Beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Kan wis tua, Bib. Ambune PPO, Bib. Paling pol presker. Apalagi selemu kayak janda ya. Ada syair untuk janda. Jambu alas ning tengah sawah, wae limo sing mateng loro, ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isih rondo ndang entuk bojo, sing isih rondo bojone sapa? Bojone cah jomblo. Ya. Ada yang jomblo di sini. Wah, kamu jangan kalah sama saya. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk dirabi. Tapi sing wani Saifuddin iki kayak gini. Pak Saifuddin minta syair, oke tak kasih syair. Apa ya? Kabupaten Brebes ngundang Gus Miftah, kiyaine Saifuddin lumayan gagah. Ana gajah adus ning bele, najan gagah manuke. Oh cilik ngawur, apik cilik keprim. Ini yang jomblo-jomblo aja deh. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline butek sing disayang matane. Terakhir untuk ibu-ibu. Ibu-ibu mau tak kasih pantun? Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas getek, raine glowing, tungkae mlentek. Alhamdulillah.
Shallu ala Nabi Muhammad. Apa Lutfi? Temannya Haji Pandi. Lanjut. Lanjut apa sudah? Kan, tolong habis ini jangan bubar, harus ikut maulid sama Habib Muhammad. Awas yang pulang. Tak doakan sandalnya hilang pokoknya. Sing penting itu maulidnya bukan ngajinya. Apa? Kurang ajar, sing balik dhisik sampeyan cocot. Saya nggak pulang duluan, saya pindah tempat goblok. Ya beda. Ya kalah terus ya. Saya batin li, iki mesti suaminya di rumah cepat mati. Lah gimana sama kiai saja ngeyelan, apalagi sama suaminya. Kalau sing lemu, ya Allah. Sing penting ayu ya. Saawak kok bokong kabeh to yo. Kurang ajar. Sing balik Gus Miftah disit. Ya saya duluan lah, saya belum dapat amplop, dirampok sama anak hadroh. Gimana? Shallu ala Nabi Muhammad. Support system yang kemudian mengawal Kanjeng Nabi, coba Anda lihat. Maka nanti saya hanya pengen menyampaikan, Anda itu jadi panitia pengajian jangan berkecil hati. Seolah-olah panitia pengajian itu tidak penting. Justru lebih penting panitia pengajian daripada saya yang duduk di sini. Coba Anda lihat. Ekosistem yang dibuat oleh Kanjeng Nabi. Ada 4 orang yang luar biasa. Berapa Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer cangkem. Copot, aku malu. 4 orang. Muga-muga keri. Ya tanggo maning. Pengajian amplop tipis kelangan berlian nih. Nggo maning. Ditemu Saifuddin bahaya. Saifuddin jura pantas ya. Cincinnya apa? Potong. Kasian. Pak Saifuddin harus tahu, cewek itu paling tidak suka dengan cowok 3 tipe. Omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Karena cewek Brebes itu sukanya ngemil, ngemol, ngomel. Betul Bu? Betul. Makanya kamu gak usah buru-buru jatuh cinta le. Ingat, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Iya. Makanya pas pernikahan Deddy Corbuzier sama Sabrina, saya ditanya, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Ya. Santai Bib, masih awal. Mereka kita muliakan, nanti malam kita bantai. Wong wadon, raine glowing sakakinya, ya Allah. Aku kadang-kadang mikir lho karo wong wedok iki, iki jenenge rai apa papan karambol. Kebak wedak. Siapa support system dari Kanjeng Nabi? Abu Bakar. Yang secara umur lebih dewasa Abu Bakar. Beliau merupakan sahabat sekaligus mertuanya Kanjeng Nabi. Ini orang yang senantiasa membela Kanjeng Nabi dengan segala kearifannya. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Abu Bakar itu orang sepuh, wong sing asepe ampuh. Makanya kenapa di kampung pasti ada orang yang disepuhkan. Karena harus ada tipe-tipe orang seperti Abu Bakar. Makanya dalam banyak riwayat orang-orang seperti ini disebut sahabat. Sahabat itu menurut Ibnu Athaillah pemahamannya apa? La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan terengginas dan perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Maka kalau saya ngaji sama teman-teman artis, selalu saya bilang, saya bukan gurumu, tapi saya sahabatmu. Kalau Anda lihat ketika Deddy Corbuzier bikin podcast tentang LGBT, bintang tamunya si Ragil, semua orang minta di take down. Dia nggak mau untuk take down videonya. Maka ketika saya datang, Deddy, saya datang sebagai sahabatmu, tolong botak kamu dengerin saya. Saya bilang sama Deddy Corbuzier,
Berbahagia dengan orang yang salah, mohon maaf, berbahagia dengan bersedih dengan orang yang tepat itu lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah. Satu sahabat yang memahami air matamu itu jauh lebih baik daripada 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Maka bersahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Saya minta kamu Dedi, take down, di take down. Videonya akhirnya dihapus. Karena saya sebagai sahabat. Abu Bakar, sahabat Nabi dengan segala kearifan dan kebijakannya. Kemudian yang kedua, siapa support system dari Kanjeng Nabi? Umar bin Khattab dengan segala keberaniannya. Orangnya gagah, pemberani. Tapi ingat, setan, iblis, demit, semuanya takut sama Umar. Tapi faktanya Umar takut sama istrinya. Itu artinya kalau bapak-bapak Brebes takut sama istri, saya curiga jangan-jangan istrinya temannya demit. Jadi kalau kayak saya, kayak Saifuddin kalah sama istri, lumrah. Umar saja kalah sama istrinya. Maka saya bilang, sak pinter-pintere kiai nyuwun sewu, digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Aku bae lawas wong wedok merengut Pak, entek wong lanang tak kandhani. Mbok Pak polisi kayak Triyono gagahe kaya ngono, ning kantor galak ora anak buah. Di rumah ketemu istrinya. Ora ndan. Kok. Propam ning kantor ki galak, ning omah luwih galak bojone tak kandhani. Wong wedok jangan dilawan. Sama maning yang hadir. Mangga Pak. Ini banyak kiai yang datang, lebih baik saya segera pulang. Tenan. Mangga Pak Kiai Subhan Rabu. Oh Makassar. Siapa? Habib Abdullah Haddad Rawuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan. Orang dengan segala kelebihan hartanya yang sangat dermawan. Orang yang sangat ahli sedekah, ahli sakho, suka memberi. Maka mohon maaf, saya bilang Bapak Ibu, kalau ada pengajian seperti ini, mangga Kiai, mangga Gus, kancane Saifuddin ya, pada berpendek ya ngawur temen ya kira bener. Saya ngomong cangkem iki ya. Masa ngomong Kiai benda pada pendeknya karo inyong katanya ki primen. Terus. Itu kan benar. Badhe saya, Pak. Apa? Njaluk yo ora mungkin. Inyong kok ndremis. Kalau Pak Saifuddin modelnya kayak batik, kakean pola. Batiknya bagus Pak. Apa? Sekjen NU, makanya batiknya bagus. Paling kena tulisannya Munas Nahdlatul Ulama kayak gitu. Jadi saya jadi ingat, saya kan kemarin disowankan ke Yaidah di Ploso. Gara-gara kiai-kiai melihat penampilan Miftah itu terlalu bermewah-mewahan. Akhirnya saya disowankan kepada Yaidah pas Mas Ayeh Ploso haul. Yaidah bilang apa? Saya ditanya, kamu kenapa seperti itu? Saya bilang, saya itu kan ngajinya banyak di Jakarta bersama para pejabat, pengusaha dan selebritis. Lah saya bilang, kalau hanya gara-gara pakaian, atribut yang saya gunakan, Islam dan dakwah dihinakan, maka saya punya prinsip menggunakan atribut yang mahal hukumnya wajib. Supaya apa? Orang tidak menggunakan dakwah dan Islam saya. Faktanya benar, Bu, di Jakarta saya punya pengajian BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Kamu tahu nih, arisannya berapa? Ada yang paling besar satu bulan arisannya $50.000 satu orang. Ada 50 orang. Itu berarti sekali undian mengumpulkan uang $2.500.000. Mohon maaf, kalau $2.500.000 itu rupiahnya berapa coba?
rupiahnya hampir 35 miliar. Kalau saya pengajian ke sana, penampilan saya kayak Pak Kiai Saifuddin, ya Allah, otomatis nggak akan didengarkan. Makanya kemudian apa? Saya kemudian supaya dakwah kita didengarkan dan mereka uangnya manfaat, kita menyesuaikan. Saya ngaji dengan teman-teman artis. Saya dari dulu ngurusi artis, nggak pernah minta uang atau menerima serupiah pun dari para artis. Supaya apa? Dakwah Ahlus Sunnah bisa mereka terima. Makanya saya punya circle pengajian di Jakarta, teman-teman artis yang tidak pernah berbicara soal amplop. Saya punya jamaah Anang Asanti, Atta Aurel, Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Sekarang yang baru-baru malah janda-janda, Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Yang terbaru idolanya Kiai Saifuddin, Lucinta Luna. Kayane wayu ngerangkul inyong, busine metu kayaknya. Maka kemudian apa? Brand image. Nanti sebenarnya saya kalau waktunya panjang yuk, saya pengen berbicara brandingnya Kanjeng Nabi itu apa coba? Dari Sidik, Fatona, Tablik, Amanah, itu merupakan branding dari Nabi. Lah, kiai juga harus punya branding. Makanya kalau Falikuli Syai'im Maziyah, ada yang maulitan seperti Habib Muhammad, ada yang dakwah seperti Kiai Saifuddin, ada yang ngurusi silit British seperti Gus Miftah. Sehingga nuwun sewu, kiai-kiai Ahlus Sunnah ini ada di semua segmentasi. Dulu awal pandemi, Habib Lutfi panggil saya gara-gara saya menolak semua acara televisi. Abah bilang begini sama saya, Le, kalau semua acara TV kamu tolak, ya wajar saja kalau TV itu dikuasai oleh Ustadz Wahabi, Ustadz yang tidak seneng maulid, Ustadz yang tidak seneng dengan simtuduror, yang tidak seneng dengan tahlilan. Kenapa? Karena Kiai NU nggak ada yang masuk. Maka coba sekarang Anda lihat, kalau ada kejadian-kejadian viral yang ditanya Ustadz-Ustadz Ahlus Sunnah, Dorce Gamalama berwasiat pengen meninggal dalam keadaan perempuan. Yang ditanya bukan Ustadz Wahabi, tapi Gus Miftah. Maka acara-acara seperti Hot Kiss, Hot Celebrity, apalagi itu Selebrita, Kiss, Silet, itu isinya kita. RCTI kan setajam silet itulah. Jadi dulu rame banget itu Beb, karena waktu Dorce Gamalama itu ngeyel pengen dimakamkan secara perempuan. Akhirnya wartawan kumpul di rumah saya Jakarta, ditanya, Gus bagaimana dengan Dorce Gamalama yang berwasiat pengen dimakamkan dalam keadaan perempuan? Saya jawab tidak bisa. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorce itu laki-laki Pak. Nama aslinya Dedi Yuliardi Ashhadi. Artinya apa? Dia laki-laki, berarti matinya harus laki-laki. Saya ditanya sama wartawan, emangnya beda Gus? Matinya laki-laki sama perempuan? Beda. Bedanya apa? Banyak. Sholat jenazah, isim isarohnya beda. Kalau yang mati laki-laki, hada. Perempuan, hadihi. Lapisan kain kafan, lebih tebal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Itulah anak-anak hadroh harus ingat, perempuan itu sudah mati saja masih boros tangan Dani. Apalagi masih hidup, mati saja boros. Coba dilihat penampilan Bu Saifuddin, mesti boros. Raine kandel, bajune double, roknya double. Coba kayak Saifuddin, baju satu, sarung satu, malah mungkin rasempakan. Kancane inyong ya. Doanya yang mati juga beda. Kalau laki-laki mati, doanya apa boleh? Allahumma gfir lahu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha. Laki-laki hu, perempuan ha. Banci hu ha. Beda. Maka waktu itu Mbah Yaidah dawuh begini, yo ora apa-apa. Kudu ana sing wani tampil beda kaya Miftah. Supaya apa? Kiai iki maneka warna, semua segmentasi bisa dikuasai oleh orang Ahlus Sunnah. Makanya nyuwun saya Beb, wallah ini saya cerita Beb.
Saya itu diundang sama pengusaha kaya di Jakarta sama artis dangdut, Beb. Artis dangdut itu nyanyi 5 lagu, Beb. Dikasih anggaran 150 juta. Setelah itu untuk pencitraan saya disuruh ngaji 1 jam mawaid dan mauidhah hasanah. Pulang saya dikasih uang saku 75 juta. Uang saya kembalikan sama pengusahanya. Pak, saya kembalikan. Loh, kenapa Gus? Anda tidak fair. Kenapa Gus? Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu. Anda kasih anggaran 150 juta. Buka titik, jos. 150 juta, Pak. Kiai disuruh ngaji pencitraan pejabat, kamu kasih separuhnya. Kalau seperti ini fakta dan kejadiannya, mohon maaf. Selamanya anak Indonesia lebih bercita-cita jadi penyanyi dangdut, nggak mau yang mau jadi kiai. Nggak ada yang mau jadi kiai. Anda tidak fair. Kiai disuruh membangun moralitas bangsa, berbicara akhlak. Anda hargai separuhnya dibandingkan penyanyi dangdut. Tak kembalikan, Pak. Akhirnya saya diajak masuk sama pejabatnya ke dalam rumah pengusaha. Bener juga ya Gus. Yo bener, arah butuh duitmu. Akhirnya pulang saya dikasih 200 juta. Sehingga sekarang anak-anak santri itu punya apa asa. Ternyata jadi kiai juga keren. Bisa jadi kiainya artis. Toh saya juga tahu diri, mana mungkin saya datang ke sini ngomong 200 juta. Murah dinyang, dirampok karo bocah hadroh. Enggak, artinya saya pengen semangat santri itu mereka punya alasan untuk jadi keren. Sehingga nyuwun saya Pak, kalau Pak Kiai Said bilang apa sama saya? Sapa maning sing rawuh? Habib. Ayo salah lagu le, terus lagu tak ngopi dhisik le aku le. Nyanyi yo, aku tak ngopi. Ana Habib rawuh. Kayak wes nyanyi. Wayai. Bayar lagi dong matamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ageng selo amberkahi aja gawe aku aja lada lan aja jahil aja ati serakah lan aja jelibun aja buru alaman lan aja lada wa lada ban keris tadi lan aja mulya habaib ulama niat hormat golek sawab ujar berkah kang minulya aja sampe bodoh ora ketonjelo luwih becik derek tindak lampah pinuji minulya tembung alus ati-ati lungguhe aja sembrono Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan Beb Abdullah. Mudah-mudahan semua Habib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saifuddin juga iya. Jaga. Wayai.
Semoga Kiai Saifuddin masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian, amin. Nah, berangkat dari Utsman bin Affan dengan segala kedermawanannya. Saya jadi ingat betul malam hari ini, siapapun Anda yang mengeluarkan uang, tenaga, pikiran, apapun yang Anda sumbangkan untuk maulid malam hari ini. Coba Anda baca satu hadis di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Siapa mereka ya wali-wali Allah yang diangkat derajatnya oleh Allah? Inna awliya Allah lam yanalu min rahmatillahi wa sa'ata ridwani bikasrotil ibadah walakin naluha bisa khawatin nafsi wal istihanah anid dunya. Sesungguhnya para wali-wali Allah mendapatkan rahmat dan keleluasaan dari Allah bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena banyaknya sedekah. Maka ini maulid, saya ingat dawe ibunya Mas Kiai Imam Subadar Pasuruan. Beliau mengatakan apa? Kalau ada maulid, carilah suguhan terbaik untuk maulid, carilah makanan terbaik untuk maulid. Ketika ditanya, ibu kenapa demikian? Ingat, kita hari ini memperingati selamatan manusia terbaik sepanjang sejarah. Jadi jangan sampai suguhannya malu-maluin, harus bagus. Kenapa? Untuk Kanjeng Nabi. Lah, wong kamu ngapa ya? Miki ya? Sida mulia, urunannya apa baik? Minimal anak telu. Mangkana lahu ilmun, yang punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi. Hendaklah seseorang bersedekah dengan ilmunya. Mulang, kata orang Jawa. Wa man kana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bimalihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwatihi, sedekah dengan tenaganya, rewang. Pilihannya cuma 3. Yang punya ilmu, mulang, yang punya harta, nyumbang, yang punya tenaga, rewang. Jangan jadi yang nomor 4. Wes ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu? Ada. Wong yo melu teka, ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Cangkemnya kesurupan ya. Nah, Anda yang terlibat pada pengajian ini, satu ayat terakhir sebelum saya pergi meninggalkan tempat ini. Wajah min aqsal madinati rajuli yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ini adalah ayatnya panitia pengajian, Pak Miftah ya. Telah datang dari sudut kota seorang laki-laki. Siapa nama laki-laki tersebut? Habib bin Musa An-Najjar. Ketika beliau meninggal dunia, langit gemuruh, malaikat menangis. Kematiannya ditangisi oleh para malaikat dan para nabi. Pertanyaan saya, siapa Habib bin Musa An-Najjar sehingga kematiannya membuat malaikat menangis? Dia hanya seorang tukang tebang kayu. Tapi dia punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Setiap kali ada rasul, setiap kali ada nabi berdakwah, dia mengatakan kepada kaumnya, qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Habib bin Musa An-Najjar punya kebiasaan ngajak kaumnya, umatnya untuk menghadiri pengajian, untuk mengikuti dakwahnya para rasul, untuk mengikuti dakwahnya para nabi. Sehingga mohon maaf, ketika dia meninggal di dunia ditangisi oleh para malaikat. Ini siapa berarti Pak Miftah? Panitia pengajian. Saya ingat ceritanya Habib bin Mundir Al-Musawwa. Setelah beliau mengumpulkan ratusan ribu orang di Munas, malam itu beliau Habib Mundir bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Ingat, kalau Anda mimpi ketemu Kanjeng Nabi, Bu, wallah itulah Nabi Muhammad.
Kalau Anda mimpi ketemu dengan Kiai Saifuddin, bisa jadi mak lampir. Ya orang Kiai ya. Saya itu kenapa membuli malam hari ini Pak Kiai Saifuddin? Karena saya ingat dakwatul madlum mustajabun. Doanya orang terdolimi itu mustajabah. Nah, saya berharap mendolimi beliau supaya doanya mustajabah. Amin Allahumma amin. Saya mau tanya, sudah cukup terdolimi apa belum? Kalau belum, kita tambahi. Dulu zaman Ento Habib Muhammad, sama yang dibully juga beliau. Tapi kok dengannya mandi-mandi ya? Berarti pendolimannya kurang banyak ini. Habib Mundir dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdah. Wallah, kalau Anda mimpi ketemu Kanjeng Nabi, itulah Nabi Muhammad. Bahkan Anda hanya melihat terompahnya sada. Wallah, itu adalah sandalnya Kanjeng Nabi. Enggak mungkin bisa ditiru. Apa kata Habib Mundir? Di dalam mimpi itu Nabi Muhammad menitipkan salam untuk panitia-panitia pengajian yang mensukseskan berlangsungnya maulid. Nabi Muhammad sangat kagum dengan mereka yang pasang umbul-umbul, yang pasang bendera, yang pasang tenda, yang pasang sound system, yang masak konsumsi untuk maulid. Semuanya dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Habib Mundir? Nabi Muhammad titip salam untuk mereka yang pasang umbul-umbul. Begitu bangun, Habib Mundir langsung bergumam, tahu begitu saya sendiri yang pasang umbul-umbul. Jadi Anda jangan meremehkan, semuanya punya peran nih. Kalau kayak saya datang enak langsung duduk dikasih kopi. Kenapa Gus Miftah harus ngopi? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Jadi Pak Miftah dan kawan-kawan panitia pengajian, terima kasih. Mudah-mudahan Anda semuanya dikangeni sama Kanjeng Nabi. Pak Miftah mudah-mudahan segera berangkat ya. Berangkat ibadah haji dan umroh. Kan saya baru pulang haji. Saya doakan semua warga Sidap Limpah apa? Saya doakan orang-orang Sidap Mulia semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah haji dan umroh. Cangkeme kesusu bahaya. Jadi ternyata posisi panitia pengajian itu keren. Seperti Habib bin Musa An-Najjar yang kematiannya ditangisi oleh para malaikat Allah. Maka malam hari ini siapapun Anda yang memberikan sumbangsih kepada pengajian maulid malam hari ini, mudah-mudahan besok di surga bareng Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Sudah jam 11:30, masih banyak habaib dan kiai yang akan memberikan mawaid pada acara malam hari ini. Kamu tuh cangkeme janda. Kenapa kamu naksir aku ya? Kan kamu sudah tua. Kalau aku mau sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa Kiai? Rawani. Ya saya butuhin rawani ngomong keracunan susu kadaluarsa rawani. Alhamdulillah. Yuk selawat terakhir dari Gus Miftah. Ya Rasulullah. Kalau cinta sama Nabi yang semangat. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mudah-mudahan malam hari ini semuanya mendapatkan cintanya Allah. Amin. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Amin. Senajan torong ngesong lunasi muga-muga sing ngutangi lali. Amin. Lumayan ya. Amin, utangnya oke temen ya. Ingat Bu, Bapak Ibu, siksa kubur paling berat siksanya karena dua hal. Yang pertama, utang orang bayar loro, nguyuh orang cewek. Hati-hati, hati-hati. Makanya saya takut betul kalau masalah utang. Makanya kalau ada orang datang ke pondok, Gus utang enggak, mendingan saya nyumbang semampunya daripada utang. Karena orang utang itu kalau ngutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu, kalau ditagih lebih menakutkan dibandingkan Israel. Ayo bener nggak? Bener. Wong ngutangi raine melas ditagih males. Betul Bu? Utang itu gara-gara utang yang tadinya dekat menjadi jauh, yang tadinya saudara menjadi musuh. Maka saya nggak mau. Yang kedua hati-hati cah nom, lah nguyuh cewek.
Aku sowan bapakku ning Lampung lho numpak kapal feri. Nguyuh ning toilet ora ana banyu. Bingung aku. Masa tak obat-abit kayak Saifuddin. Masa tutul-tutul ke tembok. Akhirnya saya ingat ngesai Sprite. Apa yang terjadi? Ya Allah, saya cewek pakai Sprite. Rasane beb teng kranyas. Untung ora gelegeken. Meniki bojone nyong takon dirubung semut mboten mbah matane. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah ya Rasulullah. ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Tak nasihati kae wong tua-tua kae. Yen wis mati bondo ra melu, melu mboten Bu? Bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasulullah. Ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Supaya anak-anaknya mau mendoakan, anaknya kita doakan dulu. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Kok nggak diaminkan? Telat malaikatnya minggat. Diulangi ya. Mumpung banyak habib, banyak kiai, insya Allah aminnya mandi, amin. Mudah-mudahan besok anaknya jadi kiai, amin. Makanya nanti maulid berkah, maulid insya Allah anaknya jadi kiai, anaknya jadi polisi, anaknya jadi TNI, anaknya dapat suami ganteng, kacamataan, blangkon, tongkatan. Nanti pulang minta doa dari para habib. Anaknya tidur, pulang solawatan, pegang kepalanya di solawati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, moga-moga anakku soleh. Al-Fatihah. Mandi. Bapak juga begitu, punya istri cangkeme cerewet, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga bojone inyong cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Mandi. Kok di Fatihai masih cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Nah, modar-modar dewek ya. Diaminkan ya. Bareng-bareng ya. Jangan kompak ya. Aja telat ya. Prok-prok-prok jadi apa? Kiai kok Pak Tarno kok primen. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Sesuk ada kiai lebih besar daripada Gus Miftah, amin. Minimal kayak Saifuddin. Orang amin kurang ajar ya.
urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah jam 12:30 pengajian saya selesai. Dilanjutkan dengan berkah para habaib dan para kiai. Saya mohon izin untuk meninggalkan tempat ini. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan. Amin Allahumma amin. Bila kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.